kantor Nasdem ini dianggap yang paling termegah. Bersyarat bahwa kemegahan kantor ini paling tidak harus didukung oleh personalitas pengurus. Selamat siang Tribuners, saat ini saya sudah berada di kantor mewah baru DPW Nasdem Maluku Utara yang pada 22 September kemarin baru saja diresmikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan senang sekali saat ini saya sudah berkesempatan untuk mewawancarai Sekretaris Wilayah DPW Nasdem Maluku Utara Pak Malik Ibrahim. Selamat siang Terima Pak. kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Pak, saya mau ngobrol-ngobrol nih seputar kantor mewah baru Nasdem yang baru saja diresmikan kemarin. Jadi bagaimana nih Pak kegiatan kerja bersama para kader Nasdem lainnya di kantor yang mewah ini Pak Malik? Jadi kemewahan kantor Nasdem ini kalau dibandingkan dengan kantor-kantor lain di Provinsi Maluku Utara bahkan di kawasan Indonesia Timur, kantor Nasdem ini dianggap yang paling termegah. Bersyarat bahwa kemegahan kantor ini paling tidak harus didukung oleh personalitas pengurus, profesionalismenya, kohesivitas, kekompakan kerja partai-partai yang betul-betul menopang aktivitas perkantoran. Jadi kantor Nasdem ini pada dasarnya adalah bagian dari pusat gerakan perubahan partai, tempat konsolidasi kader partai untuk menjalankan aktivitas-aktivitas partai, dan tentu saja bahwa dia menjadi satu penghubung dalam rangka membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua mungkin yang diharapkan baik oleh Ketum Dr. Surya Paloh maupun Ketua kami Dr. Ahmad Hattari, kantor ini harus menjadi pusat konsolidasi partai sekaligus aktivitas partai yang mendukung kemenangan partai Nasdem ke depan. Itu mungkin yang bisa digarisbawahi. Kantor ini bahkan bukan hanya termewah di Maluku Utara tapi termewah di Indonesia Timur ya Pak Malik ya. Jadi saya dengar-dengar juga kemarin katanya ada larangan bermain TikTok nih. Para kader nggak boleh main TikTok di kantor. Padahal TikTok itu kan merupakan sebuah platform besar yang bisa digunakan untuk berkampanye. Itu bagaimana Pak? Saya kira bukan melarang, tetapi ketua justru mengharapkan bahwa harus dimanfaatkan media TikTok ini sebagai platform dalam rangka sosialisasi partai. Iya. Jadi survei membuktikan bahwa TikTok adalah salah satu media terpenting dalam rangka untuk sosialisasi partai. Jadi sesungguhnya bukan berarti melarang, tetapi paling tidak bahwa teman-teman pengurus Nasdem barangkali bisa memanfaatkan platform TikTok, Facebook, dan macam-macam lainnya sebagai bagian dari sosialisasi partai. Karena kita berada di era demokrasi digital. Jadi sebenarnya bukan dilarang. Bukan dilarang, tetapi paling tidak diarahkan sehingga potensi TikTok itu lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat memanfaatkan dalam rangka sosialisasi pengembangan partai, komunikasi partai, dan artikulasi dukungan masyarakat terhadap partai. Itu penting. Oke, jadi bukan dilarang bermain TikTok, tetapi lebih memanfaatkan platform tersebut untuk hal-hal yang bersosialisasi bersama masyarakat. Ya, itu yang penting dari semuanya. Oke, Pak Malik, kantor yang mewah yang bahkan bukan cuman termewah di Maluku Utara, termewah di Indonesia Timur. Apakah Nasdem akhirnya cukup percaya diri untuk keluar sebagai pemenang di Pilkada 2024? Saya kira Nasdem itu tetap optimis.
kita bergerak dalam satu atmosfer politik yang penuh dengan optimisme. Nasdem selalu memulai langkah-langkah politik yang belum dilakukan oleh partai-partai lain. Jadi selalu terdepan. Ini menunjukkan bahwa optimisme itu lah yang harus menjadi spirit dari setiap pengurus, setiap kader Nasdem dalam rangka untuk memasuki semua event-event politik seperti itu. Sehingga bagi saya optimisme itu tidak pernah redup dari Partai Nasdem sebagai partai perubahan. Satu dekade di era transformasi partai ini, Nasdem tentu saja selalu bergerak dengan optimisme itu. Apalagi dengan kantor Ya, yang cukup mewah ini, termewah di Indonesia Timur. ya. Jadi mungkin ditambahkan lagi bahwa kemewahan kantor ini tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak dihuni oleh orang-orang yang memiliki talenta, memiliki brain, memiliki pikiran-pikiran dan kecerdasan-kecerdasan politik dalam rangka untuk membangun partai. Ya. Karena ke depan partai politik ini semakin kompetitif. Partai harus bisa memiliki brand yang bisa pertama dipercayai oleh publik. Sehingga segala aktivitas partai ini harus betul-betul terukur, dan lebih penting dari itu adalah komunikasi partai itu mencerminkan bahwa dia dekat dengan masyarakat. Oke, jadi mewah atau tidaknya kantor Partai Nasdem ini tidak mengurangi optimisme Nasdem untuk keluar sebagai pemenang nih Pak Malik. Oke, jadi sekarang kita akan ngobrol yang lagi hangat-hangatnya nih. Jadi 3 Oktober kemarin Pak Surya Paloh, nomor 1 di Partai Nasdem, baru saja deklarasi presiden baru Tribuners. Dan nama Anies Baswedan akhirnya dikeluarkan oleh Pak Surya Paloh. Nah, ini banyak pro dan kontra nih mengenai hal tersebut nih. Kalau dari Pak Malik sendiri pribadi, bagaimana sih pendapat Pak Malik tentang keputusan Pak Surya Paloh ini? Saya pikir kenapa Anies Baswedan itu dipilih, artinya bukan ujuk-ujuknya ditetapkan. Kita beringsut pada rapat kerja nasional beberapa bulan yang lalu, dan rapat kerja nasional itu telah melahirkan 3 nama: Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Pratama. Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Tapi lebih penting dari itu adalah semangat demokratnya Ketum Surya Paloh mau mendengar suara dan aspirasi daerah. Jadi daerah mengusulkan rapat kerja nasional itu, telah diserap informasi dan aspirasi yang berkembang, menentukan 3 nama itu. Dan 3 nama itu lalu kemudian pada tanggal 3 Oktober kemarin telah dipilih satu di antara 3 itu adalah Anies Rashid Baswedan. Jadi penentuan Anies Rashid Baswedan ini sekali lagi memang sebuah peristiwa politik yang sangat spektakuler di luar banyak dugaan orang, para politisi. Tetapi paling tidak kita harus bisa membaca bahwa penentuan dan penetapan Anies Rashid Baswedan dalam deklarasi Partai Nasdem adalah bagian dari suatu sikap politik Nasdem. Telah melalui suatu proses perenungan panjang, kontemplasi politik yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya menetapkan Anies Rashid Baswedan. Jadi prinsip politik itu harus dibangun oleh 3 hal penting. Pertama yang disebut demokrat attitude, perilaku berdemokrasi. Yang kedua democratic skill, kemampuan berdemokrasi. Dan yang ketiga adalah
behavior perilaku tadi. Jadi sesungguhnya apa yang ditentukan oleh DPP, kami di daerah sangat memberi respek dan rasa hormat terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh Ketum Surya Paloh, dan itu betul-betul menunjukkan bahwa pilihan yang sangat tepat is not the best terhadap pilihan Anies Rashid Baswedan. Sehingga tagline yang ada sekarang kan seperti itu. Memang inilah masyarakat membutuhkan adanya suatu percepatan akselerasi sikap politik yang ditujukan oleh Nasdem, dan Nasdem selalu memulai. Nasdem bisa test case, dia selalu memulai ketika memilih pertama mencalonkan Presiden Joko Widodo. Nasdem memulai ketika mengangkat Gubernur Jawa Barat. Nasdem pertama mendukung Ahok Jakarta dan seterusnya. Selalu memulai langkah-langkah pertama seperti ini, pelajaran-pelajaran politik bahwa Nasdem bukan partai yang mau membebek, tetapi selalu menjadi perintis dari satu perubahan politik nasional. Ini yang harus ditata, dan kami di daerah sangat memberi apresiasi terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh DPP, terutama sikap kebangsaan yang ditunjukkan oleh Bapak Dr. Surya Paloh. Ini respek yang luar biasa, dan bukan hanya seluruh Indonesia, ini satu hentakan politik yang luar biasa. Jadi yang disebut politik ini kan semua serba kemungkinan. Political, the art impossible. Sini dari kemungkinan itu. Orang kadang-kadang lambat prediksi, tetapi langkah yang dilakukan oleh Nasdem itu sangat cepat. Hari ini kan semua partai masih baru mulai, tapi Nasdem sudah mau pilih. Jadi Nasdem telah mengorbitkan 3 nama itu dan akhirnya memilih Anies Rashid Baswedan. Kami di Maluku Utara di Rakernas kemarin memilih Anies Rashid Baswedan bukan lagi ujuk-ujuk, tetapi telah menyerap arus bawah yang ada di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Pak Surya Paloh bahkan mengatakan kalau Pak Anies Baswedan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Kalau menurut Pak Malik, kira-kira Pak Surya Paloh tuh lihat apa sih dari Pak Anies Baswedan sampai akhirnya berani gitu kalau Anies Baswedan kami usung jadi capres dari Nasdem. Kalau menurut pribadi dari Pak Malik sendiri? Artinya Surya Paloh ini adalah politisi kawakan. Beliau sudah makan asam garam tentang berbagai warna-warna politik Indonesia. Jadi pertama yang dilihat adalah spirit kebangsaan. Yang kedua, kita belum bicara tentang popularitas, elektabilitas dan lain-lain, tetapi bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin, sosok calon presiden yang betul-betul mampu merekatkan perbedaan-perbedaan dan politik-politik identitas yang selama ini dibangun. Jadi aspek kebangsaan. Kemudian aspek kohesivitas, bahwa sosok yang dipilih ini bisa merekatkan, menjahit kembali perpecahan-perpecahan sosial yang ada dari masyarakat. Jadi saya selalu bilang bahwa pilihan Nasdem terhadap Anies Rashid Baswedan bukan ujuk-ujuknya tiba masa, tiba akal, atau tiba masa hilang akal, tetapi dengan akal sehat yang dibangun oleh Partai Nasdem menentukan bahwa inilah pilihan terbaik dari Partai Nasdem untuk rakyat Indonesia. Oke, jadi Maluku Utara sangat mendukung dengan pendapat dari orang nomor 1 di Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Nah, menurut Pak Malik, kira-kira dengan diusungkannya Pak Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem, kira-kira nanti ada dampak positif tidak? Mungkin dapat suara banyak mungkin di Pilkada 2024 untuk Partai Nasdem karena capresnya Pak Anies. Saya kira hari ini kita kan sudah melihat begitu kuatnya elektabilitas yang didapat dari penetapan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dengan dideklarasikan calon presiden dari Partai Nasdem, itu elektabilitas partai
justru naik. Beberapa survei menunjukkan bahwa simulasi Anies tertinggi di antara beberapa partai seperti itu. Karena masyarakat ini tidak mau terus-menerus digerus oleh pola pikir yang tiba masa, tiba akal. Tetapi betul-betul sebuah perencanaan politik yang betul-betul bahwa ini loh anak bangsa yang mau dicalonkan sebagai presiden. Kalaupun ada skeptis, ketidaksukaan, itu biasa dalam satu tatanan kebangsaan, politik bangsa. Tetapi prinsip yang dianut oleh Partai Nasdem, saya kira ini bagian dari ekspektasi masyarakat, preferensi masyarakat, dan juga didasari oleh survei-survei yang telah menunjukkan bahwa Anies itu tetap unggul. Itu yang penting. Oke, jadi percaya diri ya Pak. Jadi Ya, Pak Anies, optimisme itu penting. ya, jadi akan membawa dampak positif di mana nanti di Pilkada 2024 Partai Nasdem akan Saya keluar yakin, dengan suara sangat yakin bahwa dampak dari politik yang ditunjukkan oleh DPP itu berdampak sangat besar terhadap popularitas Partai Nasdem. Kan mungkin yang bicara yang skeptis atau bahwa Nasdem terlalu cepat, itu orang-orang yang tidak memahami jalan pikirannya Nasdem. Nasdem menentukan sesuatu untuk bangsa ini secara tepat, tentu saja sudah menghitung faktor-faktor risk yang terjadi, manfaat dan mudaratnya seperti apa. Tetapi yang jelas dalam politik tidak ada eksperimen yang ini, tetapi apa yang dilakukan ini adalah sebuah proses perenungan panjang yang dilakukan oleh Dr. Surya Paloh sehingga melahirkan sosok Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024. Saya kira ini sesuatu yang sangat fair dalam berdemokrasi. Oke, jadi melalui perenungan panjang, Pak Anies Baswedan adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih oleh Pak Surya Paloh. Kita meyakini bahwa Maluku Utara nanti akan memenangkan Pilkada. Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang proyeksi Nasdem di 2024. Kalau boleh tahu nih Pak, Nasdem Maluku Utara nanti untuk Pilgub 2024 lebih condong ke siapa? Yang jelas bahwa Nasdem punya kader. Oke. Nasdem punya kader dan Nasdem tetap konsisten mendukung ketua wilayah Dr. Ahmad Hattari sebagai calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Ini semua berproses. Tidak mungkin Nasdem sebagai sebuah partai besar tiba-tiba mengambil orang-orang yang tidak. Semua harus dilalui oleh fase-fase survei dan seterusnya. Tetapi pada saat ini Nasdem secara institusi tetap mendukung ketua wilayah Dr. Ahmad Hattari SMSI sebagai calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Oke, tapi Pak Malik, ini ada yang lagi hangat-hangatnya nih berkaitan dengan tiba-tiba mundur Pak Wakil Wali Kota Ternate. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Pak Malik, bagaimana hubungan Nasdem dengan PKB saat ini terkait dengan mundurnya Wakil Wali Kota Ternate saat ini? Katanya koalisi Pak, kok bisa bubaran? Saya kira mungkin lebih pas ditanyakan pada kita tidak dalam konteks untuk mempersoalkan undur atau tidak undurnya Wakil Wali Kota Ternate, tetapi yang jelas secara nasional Nasdem dengan PKB itu tetap menjadi bagian dari satu koalisi. Oke, jadi tidak ada hubungannya nih dengan mundurnya Pak Wakil Wali Kota. Ya, kita tidak bisa masuk ke itu privat dia, tetapi dalam konteks kepartaian kita nggak ada urusan bicara-bicara begitu. Jadi PKB sama Nasdem tetap Solid secara nasional. Oke, tidak terpengaruh dengan oleh intrik-intrik yang ada di sini. Oke, nah sekarang nih yang terakhir nih Pak Malik, boleh dijelaskan sih rencana Nasdem sendiri untuk pemilihan legislatif sama pemilihan wali kota khusus Ternate ini, nanti rencananya bagaimana Pak untuk tahun 2024? Tahun 2024 Nasdem tetap optimis akan menambah kursi di DPR provinsi.
Jadi yang sekarang ini ada 4 kursi ya. Di kabupaten kota 27 kursi. Jadi untuk kontestasi politik di 2024 nanti, apakah pileg, calon wali kota, calon bupati dan seterusnya, Nasdem itu selalu mau mengedepankan kader Nasdem. Apakah pemilihan wali kota, bupati, gubernur tetap menyodorkan inilah kader Nasdem untuk ikut berkontestasi. Tidak mungkin kita mencomot orang dari luar ujungnya seperti itu, tetapi prinsip kaderisasi, kesinambungan kaderisasi tetap. Jadi berdasarkan hal-hal pengalaman konsolidasi ya, kita mungkin punya target paling menambah kursi 8 kursi untuk Provinsi Maluku Utara. Itu juga suatu pekerjaan yang luar biasa, dan saya yakin kalau semua mesin politik ini bekerja secara baik, semua sumber daya partai ini dikerahkan pada satu kemenangan yang solid, kita yakin dan percaya bahwa proses itu selalu tidak mengkhianati hasil. Target kita 8 kursi untuk DPRD Provinsi Maluku Utara itu sudah masuk dalam satu prediksi politik dan beberapa survei tentang itu. Saya kira itu. Oke, Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Pak Sekretaris Wilayah DPW Nasdem Maluku Utara, Pak Malik Ibrahim. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.